Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Orang Spanyol menyebutnya Buenas tardes y bienvenidos. Jadi selamat malam dan selamat datang, kira-kira begitu. Yang saya hormati Bapak-bapak dari MPR, baik yang mewakili DPR RI maupun yang mewakili DPD RI. Bapak-bapak dan ibu seluruh home staff dan lokal staff yang hadir malam ini, hadir juga atas pertahanan, juga hadir atas perdagangan, juga wakil masyarakat yang nanti sebelum diskusi saya berharap diberikan kesempatan masing-masing mengenalkan diri sehingga bisa lebih dekat, lebih akrab, dan saya berharap juga membangun hubungan personal sehingga bisa mengkomunikasikan aspirasi Bapak Ibu sekalian, khususnya yang menjadi harapan dari masyarakat di Spanyol secara keseluruhan. Hadir juga wakil dari ITPC Pak Barcelona, juga PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri yang baru saja dilantik di ruangan ini. Kami mangayu bagio, kata orang Jawa. Kami menyambut gembira kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kalau orang Arab menyebutnya ahlan wa sahlan wa marhaban. Jadi kami gembira sekali menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian, khususnya yang datang dari tanah air. Perlu kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa meskipun suasana COVID selama hampir 2 tahun, kami juga terus menerima teman-teman dari DPR RI, dari MPR RI, baik yang datang atas nama komisi, datang atas nama fraksi, datang atas nama pimpinan, datang atas nama badan-badan. Semuanya kami sambut gembira. Ada beberapa hal yang selalu saya sampaikan dan saya tidak bosan-bosan mengulangnya. Pertama, bahwa MPR itu sudah melakukan sebuah prestasi yang luar biasa di dalam mengartikulasikan sila keempat dari Pancasila. Kadang-kadang teman-teman suka lupa atas prestasi itu. Nah, karena itu perlu saya ingatkan agar legasi itu dijaga. Apa itu? Ketua MPR dipilih secara demokratis. Nah, yang lainnya semua fraksi diberikan tempat terhormat sebagai wakil ketua MPR. Ini harus dijaga. Ini sebuah legasi besar, sebuah terobosan, kan baru toh, ya, baru periode ini, periode sebelumnya belum pernah. Nah, yang kedua, Presiden Jokowi melakukan terobosan luar biasa pasca terpilih sebagai presiden dalam pemilu 2019. Apa yang dilakukan yang tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya pasca reformasi, yaitu memberikan tempat terhormat pada capres dan cawapres yang kalah sebagai Menhan dan Menparekraf. Ini kan luar biasa.
Kalau dalam nomenklatur teori politik ini disebut kabinet persatuan. Kabinet persatuan ini biasanya dilakukan kalau negara dalam keadaan sulit, sehingga seluruh anak bangsa harus bersatu membela bangsa dan negara. Nah, saya berharap ke depan, saya titip karena teman-teman berbagai fraksi yang mewakili hampir semua partai yang memiliki kursi di DPR RI sudah semuanya pernah ke sini. Dan ini saya titipkan ke depan itu, tolong legasi ini dijaga. Gitu. Karena apa? Kompetitor kita sekarang bukan di dalam negeri, tapi di luar negeri. Saya tidak perlu cerita bagaimana negara-negara lain itu berlomba maju melesat dalam ekonomi, dalam teknologi, dan dalam masalah-masalah yang lainnya. Nah, kalau kita terpecah belah, ya, bagaimana mungkin bisa berkompetisi dengan mereka? Wong kalau bersatu saja masih harus berjuang keras. Nah, kalau kita kaitkan dengan kenapa negara-negara barat itu jarang memilih pola kabinet persatuan seperti ini. Karena memang sejarah politik, sejarah demokrasi di barat ini keras sekali. Berdarah-darah, khususnya di Eropa ini. Nah, karena itu mereka mengharuskan adanya oposisi supaya katanya pemerintah itu terkontrol. Walaupun sekarang mulai dipertanyakan teori itu oleh para pemikir di Eropa sendiri setelah mereka melihat sejumlah negara lain itu meninggalkan mereka dalam banyak hal. Nah, kalau kita kembali pada sejarah bangsa kita, itu kita tidak mengalami kekerasan, persaingan sampai berdarah-darah di antara anak bangsa, tidak. Itu sebabnya budaya kita rukun sekali, ya. Budaya kita guyup sekali. Kalau diajak perkelahian, kekerasan itu, ya, itu tidak cocok. Nah, ini nanti bisa didiskusikan. Paling tidak rujukan saya dua hal, ya. Kekerasan-kekerasan politik, ya, itu muncul di era penjajahan. Ini yang dikenal oleh Divide et Impera. Kita sudah banyak baca sejarah itu. Sejak bangsa Portugis datang, kemudian bangsa Spanyol datang, bangsa Belanda datang, bangsa Inggris datang, bangsa Perancis datang, dan seterusnya. Nah, yang kedua, ini penting saya ingatkan kepada Pak Kiai. Kalau kita merujuk pada paradigma pemerintahan Islam itu, kita harus merujuk kepada Khalifah Hurasyidin. Khalifah yang 4 itu model yang paling ideal kepemimpinan Islam di dalam mengelola negara. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Semuanya dipilih secara demokratis. Walaupun cara pemilihannya berbeda-beda, keras juga. Tapi begitu terpilih, yang lainnya ikut mendukung. Tidak ada yang oposisi. Coba cek dalam sejarah, ya. Boleh diskusi dengan saya punya literatur lengkap. Sekarang di lantai 2 kita siapkan bagi adik-adik mahasiswa yang mau riset, ya boleh. Kita juga sudah sediakan e-library, sehingga akses ke seluruh perpustakaan di Eropa, di seluruh Amerika, itu bisa dibuka di sana, ya. Ada paling tidak 6 buku karya saya, ya, tentang banyak masalah. Boleh dibaca, boleh dikritisi, ya. Kalau tidak puas, boleh diskusi dengan saya. Nah, ini
sengaja kita buat agar kita tidak hanya copy paste, tidak hanya ikut bernyanyi lagu yang dinyanyikan orang yang belum tentu cocok untuk kita. Ya, kita punya lagu yang lebih indah, lahir dari alam Indonesia yang indah dan ramah itu. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya untuk kesekian kalinya mengulang-ulang ini agar kita sadar betul ya tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang terpilih, diberikan mandat, diberikan amanah, bagaimana bangsa dan negara kita ini terus maju. Sekarang kita masuk pada tahun politik ya. Tanggung jawab para pemimpin jauh lebih besar ya, untuk menggiring, mengingatkan masyarakat sekaligus juga mendidik masyarakat dewasa di dalam berpolitik. Kita sebagai negara yang sudah memilih demokrasi, kontestasi tidak terhindarkan. Tapi bagaimana kontestasi ini dilakukan secara rasional dan proporsional, terukur, terkendali, tidak habis-habisan. Ya, jangan sampai anak sama bapak berantem gara-gara beda pilihan presiden. Ya. Capres-cawapresnya yang kalah sudah gabung pemerintahan, nah, hubungan suami istri masih belum rukun karena sudah terlalu mendalam. Ya. Nah, ini saya kira penting saya ingatkan sehingga kontestasi ini tidak hanya memberikan pendidikan politik kepada seluruh anak bangsa, tapi bagaimana bermuara kepada kemajuan bangsa dan negara. Karena bagi saya hakikat demokrasi itu adalah bagaimana memilih pemimpin yang terbaik, dan siapa saja yang terpilih harus diterima secara legowo kata orang Jawa ya. Dan bagaimana ya pemilu berhasil memilih calon pemimpin yang muaranya bagi kemajuan bangsa dan negara serta kesejahteraan seluruh rakyatnya. Nah, ini saya kira sambutan saya sekaligus juga bisa dianggap sebagai pengantar diskusi. Nah, selanjutnya kami serahkan nanti kepada Pak Bram yang selaku HUC memimpin atau menjadi moderator, dan sampai jam berapa ya terserah. Ya, kalau orang Jawa bilang sak kuate, selagi masih semangat ya monggo. Dan saya akan mengikuti ya, saya akan mengikuti sampai selesai ya, sampai selesai, sampai ditutup, saya baru pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.